Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaki Dika Wikidana Ramadan dengan NIM 621142115 dari Prodi Ilmu Keolahragaan, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Di sini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir saya, yaitu yang berjudul Analisis Gerak Tendangan Belakang Seni Tunggal Atlet Padepokan Silat. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini yaitu tendangan belakang adalah tendangan yang dilakukan dengan membelakang lawan, lalu menendang ke arah belakang menuju sasaran menggunakan telapak kaki. Seni tunggal, gerakan tendangan belakang terletak pada berdasarkan hasil observasi secara teknik, atlet seni tunggal pada papan silat gunung tangan belum melaksanakan secara optimal, yaitu pada saat di mana tendangan belakang perlu setinggi 110 derajat antara kaki pemangku dengan kaki ekstensi. Hasilnya, tendangan belakang 4 orang atlet melampaui ketinggian 110 derajat. Hal ini dikarenakan jarak antara tangan yang mendapat pada matras dan tubuh yang difleksikan tidak ideal terhadap kaki, sehingga menghasilkan tendangan yang tinggi. Selain itu, kita juga menemukan saat seluruh atlet melakukan belakang, tubuh atlet masih banyak bergoyang karena kurangnya keseimbangan. Kemudian ada pun rumusan masalah, yaitu yang pertama, yaitu bagaimana analisis gerak dan tendangan yang diterapkan oleh atlet padepokan silat Gunung Talang. Rumusan masalah yang kedua, yaitu bagaimana analisis kesesuaian gerak dari tendangan belakang kategori seni tunggal atlet padepokan silat Gunung Talang. Adapun tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, menganalisis gerak teknik tendangan belakang pada atlet padepokan silat Gunung Talang. Yang kedua, yaitu menganalisis kesesuaian gerak teknik tendangan belakang kategori seni tunggal atlet padepokan silat Gunung Talang. Manfaat penelitian ini yaitu ada dua, yaitu teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya yaitu dapat memberikan informasi di bidang ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu keolahragaan pada khususnya mengenai gerakan tendangan belakang kategori seni tunggal pencaksilat pada atlet padepokan silat Gunung Talang. Untuk manfaat praktis, itu dapat bermanfaat bagi pesilat, bagi pelatih, dan juga bagi peneliti. Landasan teori dari penelitian ini yaitu nama pencak silat. Menurut Ediono, tahun 2019, kata pencak menggambarkan metode latihan bela diri melalui gerakan yang teratur dan struktur. Sedangkan silat adalah penerapan teknik tersebut dalam situasi nyata. Yang kedua yaitu seni tunggal. Menurut Diana et al. Pada tahun 2020, seni tunggal merupakan pertandingan silat yang menampilkan seorang pesilat memperagakan kemahirannya dalam gerakan jurus sebagai seni tunggal secara benar, tepat, dan mantap, serta penuh penjiwaan dengan tangan kosong maupun menggunakan senjata. Kemudian tendangan belakang. Menurut Garis et al. Tahun 2022, tendangan belakang adalah tendangan yang biasanya lurus dan membelakangi lawan menggunakan sebelah kaki dan tukar. Analisis biomekanika. Menurut Maila Pali pada tahun 2015, biomekanika bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang hakikat dan fungsi gerakan manusia, baik dalam olahraga, tarian, atau bentuk gerakan. Untuk metodologi penelitian pada penelitian ini, yaitu jenis penelitian yang digunakan, yaitu menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode analisis deskriptif. Lokasi dan waktu dilakukannya penelitian ini yaitu di Padepokan Silat Gunung Talang pada tanggal 13 November 2024 sampai dengan 15 November 2024. Sampel dan teknik penarikan sampel ini yaitu sampel diambil berjumlahkan 6 orang dan teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling yaitu atlet yang aktif berkompetisi dan memiliki pengalaman dalam kategori seni tunggal.
Instrumen penelitian dan teknik pengumpulan datanya yaitu berupa kamera, alat tulis, laptop dengan software Kinovia 0.9.5, belangko indikator kesesuaian, dan matras 10 kali 10. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan rekaman video. Kemudian lanjut ke hasil penelitian dan pembatasan. Yang pertama, analisis gerak teknik tendangan atlet padepokan silat Gunung Talang. Pada penelitian ini difokuskan pada panjang jarak tunggal, sudut fleksi tubuh terhadap tinggi tendangan belakang, serta sudut tendangan belakang atlet padepokan silat Gunung Talang, di mana pada kedua faktor ini yaitu panjang jarak tangan dan tunggal dan sudut fleksi tubuh sangat mempengaruhi terhadap tinggi tendangan belakang serta sudut tendangannya. Nah, pada data ini, panjang jarak dan tungkai keseluruhan atlet memiliki rata-rata 45,81 dengan sudut standar deviasi 14,67 dengan panjang minimal 24,34 dan panjang maksimal 65,10 cm. Dan sudut fleksi tubuh keseluruhan atlet yaitu memiliki rata-rata 56,98 dengan standar deviasi 8,33 dengan sudut fleksi terendah yaitu 45,7 derajat dan sudut fleksi tubuh tertinggi yaitu 66,5 derajat. Kemudian tinggi tendangan keseluruhan atlet yaitu memiliki rata-rata 130,71 dengan standar deviasi 35,12 dengan tinggi minimal yaitu 86,55 cm dan tinggi tendangan maksimal yaitu 176,80 dan sudut tendangan keseluruhan atlet memiliki rata-rata 101,18 dengan standar deviasi 12,73 dengan sudut tendangan terendah yaitu 86,5 dan sudut tendangan tertinggi yaitu 118,2. Berdasarkan grafik di atas, dapat diketahui dengan besarnya sudut fleksi tubuh akan menghasilkan perbedaan ketinggian sudut tendangan pula. Terlihat pada sampel 3 dan sampel 6 yang memiliki fleksi tubuh sebesar 88,6 yang memiliki pada sampel 3 dan sampel 6 yang memiliki sudut fleksi tubuh sebesar 66,5 dan 66,2 menghasilkan tendangan dengan sudut yang kurang optimal, yaitu 95,1 derajat dan 86,5 derajat. Sedangkan pada sampel 1, 4, dan 5 yang memiliki sudut fleksi tubuh yang cukup pendek, yaitu sebesar 54,2 derajat, kemudian 58,2 derajat, dan 45,7 derajat, menghasilkan sudut tendangan yang tinggi, yaitu 110 derajat, 108 derajat, 18 derajat, dan 108 derajat. Nah, hasil analisis tendangan belakang menunjukkan adanya pengaruh sudut fleksi tubuh terhadap ketinggian sudut tendangan belakang. Menurut Marzuki tahun 2009, mendekatkan titik berat tubuh ke lantai dan mempertahankannya di antara daerah tumpuan akan memperoleh keseimbangan yang stabil dibandingkan dengan posisi yang tegak. Kemudian, jarak antar tangan dan tungkai terhadap tinggi tendangan sangat berpengaruh. Dari keseluruhan sampel yang dianalisis, jarak antar tangan dan tungkai memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketinggian tendangan. Jarak yang terlalu pendek akan menghasilkan ketinggian tendangan yang rendah, sedangkan jarak yang panjang akan menghasilkan tendangan yang tinggi. Hal ini disebabkan dengan semakin mendekatnya tangan sebagai penopang berat badan terhadap tumpuan akan menghasilkan keseimbangan labil, sehingga akan mempengaruhi keseimbangan yang mengakibatkan ketidakoptimalan tendangan.
Kemudian hasil analisis yang kedua yaitu analisis kesesuaian gerak teknik tendangan atlet pada pekan silat Gunung Talang. Pada penelitian ini berfokus pada fase pelaksanaan, yaitu pada tahap ekstensi maksimal, di mana terdapat tiga kategori, yaitu tiga tahap, yaitu tahap memutar tubuh 180 derajat ke arah kiri, kemudian tahap kedua yaitu angkat tungkai kiri, dan kemudian tahap ketiga yaitu ekstensi maksimal. Nah, pada penelitian ini difokuskan pada tahap ketiga yaitu ekstensi maksimal, yang menunjukkan pada data tersebut bahwa keseluruhan sampel atau sebesar 100% sampel ketika badan membungkuk mendekati matras masuk ke dalam kategori sangat sesuai. Kemudian pengujian yang kedua, telapak tangan menempel pada matras memperoleh hasil keseluruhan sampel masuk ke dalam kategori sangat sesuai. Kemudian pengujian kaki kiri menghadap ke belakang, lurus, membentuk 110 derajat terhadap kaki tumbuhan memperoleh hasil satu sampel atau sebesar 16,6% masuk ke dalam kategori sangat sesuai, dan tiga sampel atau sebesar 50% masuk ke dalam kategori sesuai, dan dua sampel atau sebesar 33,3% masuk ke dalam kategori kurang sesuai. Kemudian pengujian pandangan menghadap ke belakang atau menghadap ke lawan memperoleh hasil 4 sampel atau sebesar 66,6% masuk ke dalam kategori sangat sesuai, dan dua sampel atau sebesar 33,3% masuk ke dalam kategori kurang sesuai. Untuk penutup, simpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil analisa gerak secara keseluruhan dapat dikatakan sesuai, namun masih terdapat area yang perlu ditingkatkan, yaitu pada tahap pelaksanaan. Rata-rata jarak antar tangan dan tungkai keseluruhan sampel sebesar 45,807 dengan standar deviasi 14,674 cm. Rata-rata ketinggian tendangan sebesar 130,707 dengan standar deviasi 35,115 cm. Rata-rata sudut versi tubuh sebesar 50,983 dengan standar deviasi 8,327 derajat. Rata-rata sudut tendangan sebesar 101,167 dengan standar deviasi 12,728 derajat. Saran, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi gerakan dalam melakukan tendangan belakang seni tunggal yang sesuai. Diperlukan latihan keseimbangan dan pengulangan gerakan konsisten untuk mencapai tendangan belakang yang maksimal. Demikian presentasi pemaparan hasil tugas akhir saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.